Merinding, Rek. Kamu pernah ngerasa masuk ke tempat yang dari luar biasa aja, tapi begitu pintunya nutup, hawa ruangan langsung berubah kayak ada yang ikut masuk. Itulah yang dirasain sebagian anak rantau ketika pertama kali nginjek lantai 3 kos murah di Malang ini. Udara di lorongnya kayak dicekik. Lampunya redup, tapi nggak pernah benar-benar gelap. Dan tiap malam selalu ada bunyi gesekan pelan, padahal nggak ada siapa-siapa. Orang bilang kamar yang kosong terlalu lama itu biasanya nyimpen sisa cerita yang nggak sempat dibereskan. Dan yang bikin merinding, Rek, ada satu kamar yang katanya masih dihuni, meski nama penghuninya udah dicoret dari buku daftar kos 7 tahun lalu. Halo guys, balik lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi seperti kisah anak rantau, lorong kos gelap, dan misteri yang gak sempat pulang semua numplek jadi satu. Malang, itu kota pendidikan, kota harapan, kota impian ribuan mahasiswa. Tapi ada sudut-sudutnya, Rek, yang lebih cocok disebut ruang tunggu untuk cerita yang belum selesai. Dan malam ini aku akan mengajakmu nyemplung ke salah satunya, Rek. Kisah Alia, mahasiswi dari Cirebon yang cuma pengen kos murah deket kampus, tapi malah ketarik ke lorong lantai 3 yang dinginnya kayak bukan dingin manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam, Rek, kalau kamu suka cerita-cerita begini, klik subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu tetap nyangkut di dunia Iksa Nesta, tempat bisik penghuni lama, kamar murah yang terlalu gelap, dan tragedi anak rantau ketemu jalan buntu semua berbaur. Like kalau kamu setuju. Kos yang terlalu sepi itu biasanya lagi nyembunyiin sesuatu. Tulis komentarmu tentang pengalaman kos yang auranya ganjil atau penghuninya terlalu diem untuk ukuran manusia. Dan jangan lupa share, biar makin banyak yang waspada. Kadang yang hilang itu nggak minta dicari, cuma pingin ditemani. Red, kalau kamu anak rantau yang duitnya pas-pasan, kamu pasti ngerti rasanya nyari kos tuh kayak nyari jodoh. Kalau murah, biasanya ada ceritanya. Dan begitulah nasib Alia, mahasiswa baru dari Cirebon yang baru turun dari bus malam di Arjosari. Dengan koper yang bunyinya udah mirip tabuhan gamelan karena rodanya copot satu. Dia cuma pengen satu, Rek, kos yang murah, dekat kampus, dan gak banyak aturan ribet kayak jam malam wajib apel atau gak boleh bawa cowok, padahal cowoknya cuma kurir Shopee Food, Rek. Temennya nyaranin kos cewek 4 lantai di daerah Lowokwaru. Dari luar sih tampak normal, cat krem, mengelupas sedikit, parkiran sempit, dan pintu gerbangnya suka miring kayak baru dibentuk angin. Tapi harga lantai 3 itu, Rek, murah banget. Kayak harga promo all you can eat tapi nggak masuk akal. Alia yang duitnya udah mepet karena bayar alma mater langsung, tertarik tanpa mikir panjang. Ah, wong cuma tidur doang kok, batinnya. Sambil senyum, sok yakin, padahal hatinya goyang seperti odol di ujung sikat gigi. Begitu masuk lorong lantai 3, hawa dinginnya aneh. Bukan dingin AC, lebih kayak dingin kamar yang lama nggak ditinggali. Lampunya kedip-kedip, kayak lagi konser EDM hemat listrik. Rasa penasaran Alia mulai muncul, tapi dia masih positive thinking. Mungkin listriknya, tokennya hampir habis, gumamnya. Walaupun anehnya, Rek, suara token meteran kok nggak kedengaran sama sekali ya. Ibu kos Bu Erna, wanita usia akhir 40-an tahun dengan wajah sayu tapi ramah, membuka kamar kosong yang katanya baru dibersihin. Kamar 305. Ini yang paling murah, nak. Dulu sempat kosong lama, ucapnya. Alia ngangguk sambil senyum.
Pura-pura nggak notice betapa ibu kos itu membuka pintu dengan gerakan pelan. Seakan takut ada sesuatu di dalam kamar yang kebangun. Kamar itu kecil tapi cukup. Ada kasur tipis, meja belajar yang kakinya goyang kayak jomblo ketemu crush, dan satu lemari kayu tua yang kelihatan nggak selevel sama furniture lain. Lemari itu aneh, warnanya lebih gelap, handle-nya karatan, dan ketika Alia mengetuk pelan, bunyinya padat, kayak menyimpan sesuatu. Tapi karena dia sudah capek dan uangnya kering, dia cuek rek. Namanya juga barang bekas, batinnya, sambil ngetawain diri sendiri. Tapi yang bikin bulu kuduk Alia berdiri bukan itu rek. Saat dia menaruh koper di lantai, dari balik lantai keramik pojokan terdengar bunyi seperti ada sesuatu yang mengendur. Retakan kecil yang terasa hidup. Alia spontan melihat lantai itu retaknya tipis, tapi memanjang ke arah lemari. Dia memastikan bukan halusinasi. Tapi Bu Erna cuma nyengir lelah. Ah, itu cuma keramik lama nak, biasalah. Alia hampir percaya, sampai matanya tidak sengaja menangkap sesuatu di pintu yang setengah terbuka. Di bagian dalam daun pintu ada bekas stiker nomor kamar yang sudah dicabut, meninggalkan sisa lem perekat berbentuk angka 2 digit, seperti angka sebelumnya yang sengaja diganti oleh Bu Erna. Alia cuma berdiri diam, senyumnya hilang pelan. Ref horor dalam kepalanya nyetel sendiri rek. Kok kamar paling murah malah punya sejarah segala? Tapi dia menelan itu semua, menarik napas panjang, dan berkata pada dirinya, ah, sudahlah, yang penting murah. Malam pertama di kos baru biasanya ribut. Suara anak kos ngobrol, kursi diseret, kipas angin bunyi kayak kereta. Tapi di lantai 3 ini sepi rek, bener-bener sepi kayak perpustakaan pas jam tidur. Alia sampai mikir, ini kos cewek apa asrama pertapaan ya? Bahkan suara motor dari jalan raya pun kayak disaring. Heningnya itu bukan hening nyaman, lebih kayak hening yang nguping balik. Alia akhirnya tiduran sambil scroll HP, nunggu ngantuk. Lampu kamar dimatikan setengah, dan ketika matanya setengah merem, kresek, kresek. Suara halus muncul dari lemari tua itu. Alia langsung meleret, jantungnya deg-degan kayak diajak DJ lokal. Suaranya bukan hewan, bukan tikus, lebih kayak kertas yang digesek pelan. Padahal dia belum naruh apa-apa di dalam lemari. Alia memberanikan diri bangun, mendekati lemari sambil bawa charger panjang sebagai senjata darurat. Karena anak kos kan gitu ya rek, lihat hantu yang diambil pertama pasti kabel. Dia buka lemari itu pelan. Kosong. Cuma ada bau lembab yang berumur panjang. Tapi sudut lemari punya double panel, seperti ada ruang tambahan di belakangnya. Alia mencoba mengetuk. Bunyinya beda, padat dan berat, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Belum sempat Alia mikir panjang, lantai kamar bunyi pelan. Retakan tipis itu di dekat lemari tiba-tiba muncul embun lembab. Iya rek, embun. Padahal cuaca Malang lagi panas-panasnya. Alia stupidly menempelkan jarinya ke lantai itu. Dingin banget. Bukan dingin AC, dingin tanah. Persis seperti kalau kamu pegang batu nisan di pagi hari rek. Alia langsung mundur sambil misuh kecil. Astagfirullah, apa iki rek? Saat paniknya memuncak, terdengar ketukan di pintu kamar. Pelan tapi tegas.
Alia tercekat, pikirnya langsung liar. Jangan-jangan ibu kos nyusul atau tetangga baru. Dia membuka pintu sedikit. Klorek, klorek, lorong lampunya berkedip. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintunya ada lipatan kertas kuning yang sudah kusam. Kertas itu nggak jatuh sendiri posisinya, seolah disisipkan seseorang. Kertas itu berisi tulisan tangan yang sangat samar. Jangan buka bagian belakang lemari. Jangan tidur sebelum jam 1 lewat. Jangan panik kalau lantai bergerak. Dan jangan percaya kalau Bu Erna bilang kamarmu kosong dari awal. Alia langsung merinding, kayak habis dicekoki es batu lewat tulang belakang. Siapa yang nulis? Kenapa arah pesannya ke dia? Kenapa Bu Erna disebut? Alia pengen pindah detik itu juga. Tapi duitnya cuma cukup buat makan 3 hari ke depan. Kamar jadi makin terasa aneh. Seolah setiap benda mengikuti Alia dengan tatapan tak terlihat. Bahkan lemari tua itu meski diam seperti sedang mengamati balik. Alia mematikan lampu, menutup badan dengan selimut, dan berusaha tidur meski jantungnya kerja keras. Di luar kamar, lorong lantai 3 mendadak terasa lebih panjang daripada yang sebenarnya. Dan di antara kedipan lampu, Alia merasa ada sesuatu yang pernah tinggal di kamar itu, dan belum pergi sepenuhnya. Tengah malam, pukul 01.23 waktu Indonesia Barat, jam yang disebut dalam kertas misterius. Alia gak bisa tidur, tapi juga takut melek. Badannya keringetan dingin. Kos lantai 3 makin sunyi sampai suara kipas terdengar kayak nafas orang. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Sesuatu jatuh dari lemari. Bukan di dalam, tapi di belakang panel ganda itu. Suaranya berat, bukan barang kecil. Alia merinding sampai ujung kuku. Ya Allah iki opo maneh, bisiknya. Rasa penasarannya ngalahin takut. Alia ngambil senter HP, menarik napas kayak atlet senam, lalu mendorong panel belakang lemari. Krek. Panelnya bergeser sedikit, dan hawa dingin tanah langsung menyembur. Bukan hawa kamar, ini hawa ruangan tersembunyi yang sudah lama tertutup. Ketika cahaya HP diarahkan, terlihat tumpukan kardus, map lusuh, dan satu foto perempuan yang setengah terbuka. Wajahnya pucat, cantik, dan Alia pernah lihat dia di grup WhatsApp kos. Perempuan itu adalah Raras. Alia gemetar. Dia ingat rumor samar dari tetangga lantai bawah. Loh, dulu di sini rame kok, tapi ada anak kos hilang, namanya Raras. Bu Erna waktu itu cuma nyela cepat. Raras cuma pindah kok. Tapi Alia kini menatap foto Raras yang disimpan dalam ruang tersembunyi. Siapa yang nyimpen? Kenapa disembunyiin? Dan kenapa foto itu masih bau lembab kayak baru diambil dari tanah? Dia membuka satu map lusuh. Di dalamnya ada sertifikat tanah ganda, kwitansi pembelian palsu, hingga surat somasi antara 2 nama keluarga. Salah satu tanda tangan di situ Alia kenal betul. Bu Erna. Iya, benar sekali, Bu Erna. Tapi yang bikin pusing bukan itu, melainkan catatan kecil di sudut kertas. Raras sudah melihat berkas ini. Amankan dulu. Tulisan tangan itu ditulis tergesa-gesa. Tinta hitamnya membekas sampai tembus halaman belakang. Alia merasakan kulit tengkuknya menegang dan merinding. Tangan orang yang nulis catatan itu bisa saja masih ada di gedung ini. Tiba-tiba, dek, lampu kamar mati total. Senter HP Alia ikut meredup seolah disedot sesuatu.
Dari arah lorong terdengar langkah pelan. Selap, selap, selap. Bukan langkah sandal, itu langkah telapak kaki telanjang di lantai dingin. Suaranya lambat, tapi pasti mendekat ke kamar Alia. Alia buru-buru mendorong panel lemari kembali. Tapi sebelum tertutup rapat, dia melihat sesuatu. Di dinding ruang rahasia itu tertulis 305 dengan spidol hitam. Nomor kamarnya sekarang berarti kamar ini dulunya kamar Laras. Ketukan muncul tepat di pintu kamar. Tok tok tok, tok tok tok. Pelan tapi sangat tegas. Alia buka sebentar. Suara perempuan paruh baya, suara Bu Erna, tapi intonasinya bukan intonasi ramah seperti siang tadi. Lebih mirip seseorang yang memaksa tenang supaya korbannya buka pintu. Alia merapat ke dinding, menahan napas sampai paru-parunya sakit. Aku cuma mau bicara. Kamu belum tidur kan? Alia memejamkan mata keras-keras. Dia tahu satu hal, kalau dia buka pintu malam ini, dia mungkin bakal jadi nama yang hilang berikutnya. Ketukan terhenti. Langkah kaki menjauh perlahan dari lorong. Lampu lorong kembali menyala berkedip. Ketika Alia memberanikan diri mengintip lubang pintu, lorong itu kosong. Tapi sebuah kertas terselip di bawah pintu. Tulisan tangan yang sama seperti pesan pertama. Kalau kamu mau selamat, jangan tidur di kamar ini lagi. Dan jangan percaya siapapun di lantai ini. Di bawahnya ada satu kalimat terakhir yang bikin lutut Alia lemas, Rek. Kalimat itu, Laras sempat berlari ke pintu, tapi tidak sempat keluar. Alia menangis tanpa suara. Dia tahu besok pagi dia harus pergi, meski dengan uang tinggal receh, meski harus tidur di stasiun, karena kamar 305 bukan kamar untuk hidup, itu kamar untuk menghilang. Dan begitulah, Rek, 7 tahun sudah berlalu. Tapi setiap kali Alia dengar suara sandal gesek pelan di lantai keramik, dadanya selalu nyelekit. Bukan karena dia takut sama setan, tapi karena dia tahu manusia yang hilang tanpa jejak itu jauh lebih menakutkan daripada hantu manapun. Apalagi kalau hilangnya di tempat yang katanya cuma kosan murah lantai 3. Kadang aku mikir, kita ini hidup berdampingan sama banyak cerita yang gak pernah selesai. Ada yang memilih melupakan, ada yang memilih pura-pura gak tahu, dan ada juga yang diam-diam ngintip dari balik ventilasi kamar kos kamu. Kalau kamu suka cerita kayak gini, klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, Rek, biar kamu tetap nyangkut di dunia Iksa Nesta. Tempat bisik penghuni lama, kamar kosong murah meriah, dan trauma anak rantau kumpul jadi satu. Like videonya kalau kamu setuju. Kos-kosan yang terlalu murah itu biasanya ada harga lain yang kita bayar. Tulis komentarmu tentang pengalaman kos yang auranya aneh, lorongnya sunyi, atau tetangganya terlalu diam untuk ukuran manusia. Dan jangan lupa, Rek, share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang waspada. Kadang misteri itu bukan mau ditonton, tapi mau ngikutin siapapun yang berani pindah ke lantai yang salah.